Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Ilmu Bahan Pangan Prodi Gizi Universitas Sriwijaya akan menyajikan video praktikum mengenai ketan putih. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu Abdurrahman Muhammad Rafiq, Adiela Batrisia, Anissa Tritifani, Dea Sadila Anggraini, Efrisa Nindita, Sasi Kirana Zahrani, dan Yesi Istikasari. Baik, langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Hope you like it. Enjoy! Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini antara lain gelas ukur, timbangan, tisu, 5 lembar kertas HVS, ketan putih, termometer, pinset, penggaris, dan kompor yang akan digunakan untuk memanaskan air. Untuk prosedur kerja yang pertama, kami akan mengamati sifat fisik dari ketan putih. Adapun beberapa sifat fisik yang akan kami amati antara lain bentuk, warna, panjang, lebar, serta ketebalan dari ketan putih. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke praktikum yang pertama. Check it out! Beras ketan putih memiliki warna putih susu dengan tampilan yang cukup solid dan bentuk yang cenderung membulat serta pendek. Kemudian, beras ketan putih memiliki panjang 0,5 cm, lebar 0,15 cm, serta ketebalan 0,1 cm. Baiklah, prosedur kerja yang kedua, kami akan mengidentifikasi benda asing yang terdapat pada ketan putih. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke praktikum yang kedua. Pertama, siapkan alat dan juga bahan. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ketan putih. Ambil 50 gram ketan putih, lalu kita letakkan di atas kertas putih. Selanjutnya yaitu pisahkan semua benda asing seperti gabah, kulit, serangga, tangkai, biji lain, kerikil, dan juga bahan lainnya. Setelah ketan putih dipisahkan dengan benda asing, selanjutnya ketan putih yang sudah dipisahkan tersebut ditimbang lagi beratnya. Selanjutnya yaitu menyatakan persentase terhadap berat total awal ketan putih. Diketahui bahwa berat awal ketan putih adalah 50 gram dan berat setelah dipisahkan dengan benda asing adalah 49 gram. Jadi 1 gramnya itu adalah benda asing. Maka berat benda asing dibagi berat contoh dikali 100%, hasilnya adalah 2%. Jadi, persentase benda asing yang terdapat pada ketan putih terhadap berat total awal yaitu 2% atau 0,02. Berdasarkan pengelompokan terhadap kelas mutu atau SNI, ketan putih ini termasuk ke dalam kelompok medium 1. Baiklah, untuk prosedur kerja butir yang rusak, kita dapat mengambil 50 gram ketan putih dan kita letakkan di atas kertas putih untuk ditimbang beratnya. Selanjutnya, pisahkan biji yang rusak seperti pecah, hancur, berlubang, berjamur, berkerut,
larut, biji warna lain, dan bentuk yang tidak normal. Setelah itu, timbang kembali butir yang telah dipisahkan dengan butir yang rusak. Baiklah, langkah selanjutnya kita dapat menghitung persentase terhadap berat total awal. Diketahui, berat awal ketan putih yaitu 50 gram, setelah dipisahkan dengan ketan putih yang rusak, beratnya menjadi 49 gram. Maka, 1/50 dikali 100% adalah 2%. Jadi, persentase ketan putih yang rusak terhadap berat total awal adalah 2%. Berdasarkan pengelompokan terhadap kelas mutu SNI, ketan putih ini termasuk ke dalam kelompok medium 1. Pertama, siapkan 50 gram ketan putih yang bebas dari kotoran atau benda asing dan letakkan di atas kertas putih. Pisahkan semua butir yang patah atau butir yang ukurannya kurang dari 3/4 bagian biji utuh. Setelah selesai dipisahkan dari butiran ketan putih yang patah, lalu timbang berat ketan putih yang sudah bersih dari butiran-butiran yang patah. Di sini didapatkan menjadi 45 gram. Langkah selanjutnya yaitu kita hitung persentase terhadap berat total awal ketan putih. Setelah kita ketahui berat awal ketan putih adalah 50 gram. Setelah dipisahkan dengan ketan putih yang patah dan ditimbang kembali, beratnya menjadi 45 gram. Jadi total ketan yang patah ada 5 gram. Untuk menghitung persentase ketan patah menggunakan rumus perhitungan berat ketan patah dibagi berat ketan total awal dikali 100%. Jadi persentase ketan putih yang patah terhadap berat total awal yaitu 5 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 10%. Setelah mendapat persentasenya lalu kita kelompokkan dalam bentuk persentase terhadap kelas mutu atau SNI. Berdasarkan pengelompokan terhadap kelas mutu atau SNI, ketan putih ini termasuk ke dalam kelompok medium 1. Untuk prosedur kerja yang selanjutnya yaitu kami akan melakukan praktikum dengan tujuan untuk mengetahui rasio pengembangan pada ketan putih. Baiklah, langsung saja kita beralih ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan pada prosedur kali ini, yaitu ketan putih, kertas HPS, penggaris, termometer, gelas ukur, dan kompor yang akan digunakan untuk memanaskan air. Selanjutnya, mengambil 5 butir dari ketan putih. Selanjutnya, mengukur panjang, lebar, dan tebal butir ketan putih saat sebelum direndam. Berikutnya yaitu masukkan air ke dalam panci, kemudian panaskan hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu 80 derajat Celcius, masukkan 5 butir ketan putih ke dalam air, kemudian rendam dan tunggu hingga 20 menit. Setelah 20 menit, ukurlah kembali panjang, lebar, dan tebal butir ketan putih setelah dilakukan perendaman.
Kemudian, hitunglah volume butir ketan putih setelah direndam. Rasio pengembangan adalah perbandingan panjang bahan sebelum dimasak dengan panjang bahan setelah dimasak. Fungsi dari rasio pengembangan ini adalah untuk mengetahui berapa mili bahan pangan dapat menyerap air. Dapat kita amati pada langkah-langkah sebelumnya bahwa terdapat perbedaan antara panjang, lebar, dan tebal bahan pangan sebelum dimasak dengan panjang, lebar, dan tebal bahan pangan setelah dimasak. Berikut hasilnya. Jika dihitung volumenya, maka volume bahan pangan sebelum dimasak yaitu 5 kali 1 kali 1 sama dengan 5 mm, sedangkan volume bahan pangan setelah dimasak yaitu 10 kali 2 kali 2 sama dengan 40 mm. Jika dinyatakan di dalam bentuk rasio, yaitu perbandingan antara volume bahan pangan sebelum dimasak dengan volume bahan pangan setelah dimasak yaitu 5:40 atau sama dengan 1:8. Hal ini dikarenakan pati yang lebih banyak mengandung amilopektin atau amilosa yang rendah apabila dimasak tidak mampu membentuk gel yang kuku dan pasta yang dihasilkan pun akan lebih lunak atau disebut long texture. Sifat long texture inilah yang menyebabkan kecenderungan bahan pangan untuk merenggang dan patah sehingga menghasilkan tingkat pengembangan yang lebih besar. Oleh karena itu, serealia yang memiliki banyak amilopektin akan memiliki rasio pengembangan yang lebih besar dan daya serap air yang lebih tinggi. Praktikum selanjutnya yaitu untuk mengetahui daya serap air terhadap ketan putih. Yang pertama itu ambil 10 gram ketan putih secara acak lalu timbang sebanyak 10 gram. Setelah itu kita masukkan air 100 ml ke dalam panci. Kemudian kita atur suhunya sampai 80 derajat Celcius. Setelah itu kita masukkan ketan putih. Setelah itu kita masukkan ketan putih kurang lebih dalam waktu 20 menit setelah dia mencapai suhu 80 derajat. Tunggu sampai kurang lebih 20 menit. Setelah kita panaskan dalam waktu kurang lebih dari 20 menit, setelah itu kita tiriskan dan kita keringkan menggunakan tisu. Setelah kita tiriskan dan kemudian kita keringkan menggunakan tisu, setelah itu kita timbang kembali berapa berat ketan putihnya. Setelah ditimbang, berat ketan putih yaitu 20 gram dan dinyatakan dalam bentuk persentase awal berat yaitu 20 gram dibagi dengan 10 gram dikali dengan 100% yaitu 200%, dan dinyatakan daya serap ketan putih yaitu sebesar 200%. Demikian video praktikum dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.